Shalom, jumpa lansia dipo terkasih. Perjumpaan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujian dalam seruling. Baiklah, kita merenungkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Gampang diingat ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini merupakan 3 serangkai yang kompak dan kokoh kuat. Yang pertama, bersukacita tingkat tinggi. Karena apa? Karena keadaan masih suram. Masih banyak kesulitan dan rintangan dan halangan. Tapi mempunyai harapan bahwa nanti semua ini akan berakhir karena pertolongan Tuhan. Ini sifatnya hanya sementara saja, tidak berputus pengharapan. Terus penuh sukacita di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Maka ini menarik perhatian orang-orang di sekitar kita. Kok bisa-bisanya ya seperti itu? Tidak putus asa. Terus beriman pada Tuhan, berpengharapan pada Tuhan, bisa tersenyum meskipun menanggung banyak kesulitan di dalam hidup ini. Sekarang saja dalam keadaan terpuruk sudah bisa bersukacita, apalagi nanti sesudah berakhir, sesudah pertolongan Tuhan menjadi kenyataan. Ya, itu hebat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sabar sambil menanggung beban dan penderitaan. Ada itu sabar yang tidak menanggung penderitaan dan beban. Ada itu. Itu sabarnya orang mau menikah. Ngitungi tanggal hari hanya tuh. Kapan ya disabar-sabarkan ya. Tapi sementara itu senang hatinya ya. Masih ditandai dengan pacaran, guyon-guyon, membuat rencana dan lain sebagainya, senang. Tidak ada kesusahannya, itu sabarnya orang mau menikah. Yang kedua itu sabarnya orang mau bersalin, mau melahirkan anak. Sakit, memang menyakitkan. Tapi membayangkan bahwa nanti akan menggendong, bopong anak yang diidam-idamkan, pemberian Tuhan yang sudah ditunggu bertahun-tahun ya. Jadi walaupun sakit, kesakitan melahirkan ya, namun ada sukacitanya. Nah ini, tapi dalam ayat ini ialah sabar dalam kesesakan. Bukan mau menikah, bukan mau melahirkan anak, tapi di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, keterpurukan. Ya. Ini tetap ada tanda tanya, kapan berakhirnya? Mungkin terus-menerus akan mengalami sampai mati. Sampai meninggal, ya begini terus. Mungkin. Tapi tetap sabar. Nah, ini sabarnya pengikut Tuhan.
sebagai pengikut Tuhan. Tahu ada konsekuensinya bahwa memikul salib, ya, harus menyangkal diri, harus tetap sanggup, sabar, setia sebagai pengikut Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan, mohon Tuhan selalu mendampingi. Nah, itu sabar yang luar biasa, ya, sampai bisa meninggal dunia masih dalam posisi sabar, setia. Itu sangat dihargai oleh Tuhan. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Nah, kata bertekun, saudara, itu menunjukkan bahwa sudah berlangsung lama, tapi masih terus bertekun. Ada godaan-godaan, tapi terus bertekun. Tidak putus, sambung terus. Andai kata doanya ditolak, puji Tuhan. Tuhan pasti punya maksud lain yang lebih baik. Sudah doa, ditolak, tidak apa-apa. Penolakannya dari Tuhan itu mesti bagi kebaikan kita. Gitu. Tidak dijawab doanya, tidak apa-apa. Terus berdoa kepada Tuhan. Ya. Gitu. Nah, tekun itu disertai dengan iman, kasih kepada Tuhan, dan pengharapan. Itulah tekun yang sangat penting dan indah untuk kita lakukan. Semoga saudara sekalian bisa belajar untuk melakukan 3 serangkai tadi. Ialah bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. 3 hal ini kalau kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan, maka itu luar biasa, ya. Maka perlu latihan, perlu belajar, perlu memohon terus kepada Tuhan. Dalam teori gampang, dalam praktek sulit, tapi tidak apa-apa. Tidak ada yang terlalu sulit di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah agar supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersungguh hati dalam ibadah, dalam pengabdian, dalam ikut Tuhan. Berilah kami Tuhan kesungguhan dan kesetiaan. Berkatilah jemaat Tuhan, GKI di Ponorogo, jemaat-jemaat yang lain. Berkatilah para lansia di Ponorogo dan lansia yang lain, selalu beriman teguh kepada Tuhan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, Pendeta Hamzah, Ibu Esther Kusuma, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kami mohon Tuhan selalu beserta dengan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.